Oke, selamat pagi semuanya. Di sini ada pembinaan wali kelas dan Gakomli. Saya selaku wali kelas meminta bantuan kepada Bapak Komli kita karena dia juga selaku CGP untuk melakukan pembinaan kepada kelas kita ini yang saya rasa atau saya anggap agak bermasalah, terutama dari kehadiran ya, dan juga dari kegiatan-kegiatan atau laporan dari Bapak Ibu guru selama mengajar di kelas. Adapun nama-namanya, yang pertama ini Rahel, ini masalahnya dari kehadiran. Kemudian ada Nando, kehadiran juga. Kemudian ada Iwan, kehadiran. Kemudian ada Benediktus, kehadiran. Yang agak banyak yang tidak hadir ya. Kemudian Bima Alif, ini berkaitan dengan etika. Kemudian sering tidur di kelas dan juga kehadirannya sudah lumayan banyak, tidak masuk. Nah, kalau dibilang semua guru yang ngeluh sama tingkah laku dia nih, bukan cuma guru, kan teman-teman di kelas juga kan. Jadi saya minta bantu juga nih Pak. Kemudian ada namanya Randy, dia juga sering tidur di kelas. Sepertinya dan ini terpengaruhi oleh teman-teman. Bapak ada juga beberapa file foto dikirimkan sama guru-guru pas kalian tidur maupun di lab maupun di kelas. Nah itu mungkin Pak. Ya, baik, terima kasih ya Pak Rego ya, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan pembinaan terhadap kalian. Kalau Pak Rego sudah menyampaikan demikian dan kita sudah bertemu seperti ini, artinya persoalan di kelas ini cukup berat, ya kan? Nah, karena di sekolah kita ini kan ada prosedur penanganan masalah siswa, mulai dari wali kelas, ya. Kemudian setelah wali kelas, kalau ada persoalan dan tidak mampu dihadapi sendiri, ini udah masuk ke tahap Kakomli nih, di jurusan masing-masing. Setelah itu Kakomli misalnya saya tidak mampu, ini ke waka kesiswaan ini. Kalau waka kesiswaan sudah tidak mampu, satu-satunya yang memutuskan hanya kepala sekolah. Kepala sekolah ketika memutuskan tidak ada pembinaan lagi, hanya iya dan tidak. Artinya kalau misalnya kamu dinyatakan naik kelas atau enggak, ya dia bilang kalau sesuai dengan kasusnya enggak. Ini diberhentikan, ya berhentikan. Tidak ada kata ini harus dibina lagi, tidak. Karena proses pembinaannya itu sudah mulai dari wali kelas, Kakomli sampai ke waka kesiswaan, ya. Kenapa harus dibina dan mengapa kalian juga harus sama seperti teman yang lain? Ya, karena kita ini mau maju bersama toh. Benar enggak? Mau naik kelas bersama. Siapa di antara kalian satu kelas ini tidak menginginkan kawannya naik kelas? Ada enggak? Tidak ada satupun, ya kan? Semua naik kelas. Nah, nama-nama yang disebutkan oleh Pak Rego bukan berarti memilah-milahkan teman-temannya ini ya. Memilah-milahkan, mungkin tersinggung kalau disebutkan, tidak. Tetapi kan ini sudah sering diingatkan juga di kelas, betul kan? Nah, ini akan menjadi PR Bapak yang harus Bapak dialog secara khusus dengan mereka ini nanti, mereka berenam ini, karena tentu mereka juga punya kebutuhan lain gitu ya. Misalnya mungkin dia kenapa ngantuk tidur di kelas, dia punya alasan khusus yang mungkin tidak bisa disampaikan dengan teman-temannya, ya kan? Kemudian dia sering apa masalahnya, mungkin dia tidak bisa sampaikan dengan teman-temannya di sini. Nanti akan bertemu saya 6 orang itu setelah ini, kita dialog bersama ya. Nah, di sesi dialog nanti silahkan kalian berenam ini sampaikan saja apa yang jadi persoalan kalian. Saya akan membantu kalian sebisa saya, mumpung ini belum kenaikan kelas ya. Kalau sudah nanti kenaikan kelas, sudah diketok palu, kalian tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Paham? Paham. Oke. Nah, Pak Rego, mungkin kita harus menyepakati bersama dan ada kesepakatan antara siswa dan wali kelas ya, terutama ya, wali kelas. Kita akan buat kesepakatan kelas hari ini bersama dengan wali kelas. Kenapa dengan wali kelas? Karena kalau dengan guru, mungkin guru tertentu memiliki keyakinan yang berbeda, ya kan? Tetapi ketika dengan wali kelas, semua keyakinan dan kesepakatan bersama itu harus disepakati. Ya, setelah disepakati, itu harus dijalankan.
untuk semua guru dan mata pelajaran. Tidak hanya berlaku untuk satu guru saja. Bisa dimengerti? Oke, saya sudah coba tulis di sini Pak Rego ya. Ada beberapa kesepakatan yang bisa kita ya sepakati bersama. Coba perhatikan di sini ya, anak-anak. Teman-teman yang 6 ini juga mungkin belum menyadari juga kan pentingnya kesepakatan ini. Yang pertama ini hadir di kelas tepat waktu. Kalau menurut kalian penting tidak hadir di kelas ini tepat waktu? Penting ya. Ada yang tahu alasannya kenapa penting hadir di kelas tepat waktu ini tadi? Ya, Jan Peter. Supaya menjamin kedisiplinan siswa. Supaya menjamin kedisiplinan siswa. Artinya siswa ini bisa disiplin tepat waktu gitu ya, datang sekolah ya. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu lah untuk Jan Peter ya. Bagus nih. Kemudian yang berikutnya yang kedua, mendengarkan saat guru mengajar. Penting enggak buat kamu? Kenapa penting? Ya, Yepta, kenapa? Biar kita mendapatkan ilmu. Biar kita mendapatkan ilmu. Betul, tepuk tangan dulu ya untuk Yepta. Mendengarkan saat guru mengajar. Nah, kamu bayangkan aja seperti yang Pak Rego sampaikan. Kalau ada 6 orang tidur di kelas, mana Alip? Gimana Alip? Kalau kamu tidur di kelas, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari guru ketika ngajar? Ada enggak? Enggak ada kan? Rugi enggak kamu? Rugi. Nah, rugi. Datang ke sekolah pada hari itu guru ngajar, kita pulang enggak dapat apapun. Rugi kan, Lip? Nah, kamu sadar bahwa penting bagi kamu mendengarkan guru harusnya, ya kan? Saat belajar itu. Artinya kamu enggak boleh tidur. Ini nanti akan kita dialog khusus ya. Jadi kita sepakat ya mendengarkan saat guru jangan sibuk sendiri, ngobrol dengan kawan, apalagi tidur. Wah, ini udah enggak bagus sekali ini. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Penting enggak? Mengapa penting? Ada yang tahu alasannya? Jangan bilang penting saja tapi tidak tahu alasannya. Ya, silakan Jan Peter lagi. Kenapa, Jan? Supaya kita bisa belajar dengan konsentrasi. Supaya kita belajar bisa dengan konsentrasi gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Jan Peter. Bagus Jan Peter. Coba kamu bayangkan saja, kalau kamu belajar, kelas kamu kotor sekali. Ya kan? Dulu alasan kamu kenapa tidak mampu bersihkan kelas? Pertama, dekat ruangan WC kan? Nah, jadi ketika dekat ruangan WC itu kamu tidak bisa membersihkan kelas. Bersihkan kelas pun percuma, bau katanya. Nah, sekarang WC sudah dipindahkan jauh nih. Pertanyaan saya, kelas kamu udah bersih belum? Sudah bersih kelas? Hah? Belum. Rajin piket sekarang? Rajin. Kenapa kok rajin piket? Ndak linear nih kelasnya, ndak bersih. Harusnya kan ketika rajin piket kelasnya pasti dampaknya bersih, ya kan? Nah, berarti kamu belum menjaga kebersihan kelas, ya. Kelas ini wajib bersih. Jangankan kamu belajar, guru masuk kelas saja kalau kelas kamu kotor, ndak mau. Saya tuh setiap kali masuk kelas kamu, ketika kotor, saya udah nunggu 15 menit kalian baru datang. Kadang itu dari mapel lain itu, saya suruh kalian bersihkan dulu kan? Benar enggak? Karena saya tidak terbiasa dengan tidak rapi, kotor. Ya, kalau kamu biasa di kelas atau di kos kamu misalnya kotor, ya wajar kamu bawa ke sekolah. Tapi janganlah, budaya itu tidak bagus. Kamu bawa ke sekolah ini. Di kos kamu berantakan, sekarang dibawa ke sekolah itu tidak cocok. Ya, sekarang kamu harus mulai berubah. Mulai mikirkan bahwa penting untuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri. Ada pepatah mengatakan, ya kan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Berarti kalau kamu kotor, rumah kamu kotor, dimanapun tempat kamu kerja kotor, iman ini kotor artinya. Itu, ya enggak? Nah, jadi kita gimana gitu, iman dan keyakinan kita terhadap diri kita sendiri saja kita tidak mampu, gitu kan? Nah, kemudian yang berikutnya, berbicara dengan sopan dan santun. Penting nggak untuk kamu berbicara dengan sopan dan santun? Penting. Kenapa harus berbicara dengan sopan dan santun? Ya, Dika. Jika ingin dihargai, maka kita harus bisa menghargai orang lain. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu ya. Jika kita ingin dihargai, maka kita juga wajib menghargai orang lain. Kamu bayangkan saja tadi ketika guru ngajar di kelas, ada yang tidur, Randy misalnya tidur.
Pertanyaan saya, itu menghargai orang lain enggak? Enggak kan? Tiba-tiba setelah selesai di sini nanti, dia terpilih jadi kepala desa. Begitu rapat, perangkatnya itu tidur semua. Bagaimana perasaanmu, Ren? Hah? Bagaimana perasaanmu? Sakit? Sakit perasaanmu? Nah, begitu juga dengan guru nih. Saat mengajar, tidak didengarkan misalnya. Kamu sibuk tidur, misalnya ngomong dengan kawan, sakit hatinya, sakit gitu ya. Tapi dia tidak marah di kelas. Ya ada memang guru-guru tertentu langsung negur gitu kan. Tapi dia pendam nih sebagai seorang guru. Aduh, saya tidak boleh marah, sabar gitu. Walaupun ada masalah di rumah gitu kan, kopi habis, gula habis misalnya. Enggak ya. Nah, artinya kita penting berbicara dengan sopan dan santun, ya. Oke, yang berikutnya apa tuh? Menghargai guru dan penting enggak menghargai guru dan teman? Kenapa penting? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Aldinus. Bisa menjalin kesepakatan antara dua dan juga delapan membedakan. Oke, ya bagus. Tepuk tangan dulu ya. Mantap. Nih kalian nih di kelas nih hebat-hebat semua nih. Bisa menjawab semua ini. Kenapa sekarang kalian tidak bisa menularkan budaya positif itu kepada teman-teman yang lain? Harusnya ketika kamu udah bisa menghargai orang lain, apa dampak dari menghargai orang lain itu, apa pentingnya menghargai orang lain, kamu sampaikan dengan teman-teman kamu yang lain. Berbagi, ya. Supaya temanmu juga mendapatkan dampak yang sama. Ingat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita udah berbuat baik dengan seseorang nih, yang satu orang yang udah mendapatkan kebaikan itu, dia pasti dia akan menularkan kebaikan dengan orang lain. Kita jangan terlalu berharap dia akan membalas kebaikan yang udah kita beri. Ya. Tuhan punya cara lain. Mungkin kebaikan kita itu dibalas dari orang lain. Ya. Jangan pernah kita mengharapkan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain itu ada balasannya. Ya. Ya kalau dapat balasan itu syukur. Tapi jangan berharap. Kalau kita berharap berarti kita tidak ikhlas kan? Nah, Tuhan punya cara lain yang lebih baik dengan orang yang mungkin sama seperti yang kita bantu, dia sadar membantu kita, orang yang kita bantu membantu orang lain gitu. Ya, oke. Berikutnya bergotong royong. Penting enggak di kelas ini bergotong royong? Kenapa penting? Ya, itu siapa Teben? Supaya mudah dan cepat. Supaya Mudah dan cepat. mudah dan cepat. Oke, apa lagi? Supaya bisa menjalin kerjasama dalam melaksanakan piket kelas. Oke, baik. Tepuk tangan untuk mereka dua dulu ya. Supaya mudah dan cepat. Betul. Kalau kamu tidak mampu mengerjakan sesuatu sendiri, tidak mampu mikir sendiri, perlu adanya kerjasama. Yang kita misalnya sendiri mengerjakan satu minggu, kalau ada kawan-kawan itu bisa dikerjakan dalam satu hari. Mudah dan cepat. Supaya kita bisa bekerja sama. Betul. Bekerja sama ini termasuk dalam menghargai pendapat orang lain. Ya kan? Betul. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas ini tidak adanya kekompakan dan kerjasama, kamu bayangkan saja bagaimana jadinya kelas ini. Piket masing-masing nih, jadwal sudah dibuat oleh ketua kelas bersama wali kelas, satu hari itu 5 orang. Aku tidak mau kerjasama dengan kau, kita piket sendiri aja lah. Aku piket bangku aku aja lah, kamu piket bangku. Hanya 5 bangku saja ini piket, yang lain itu enggak. Setiap hari, kamu bayangkan selama 3 tahun, tidak ada perubahan apapun di dalam kelas dan kamu sendiri. Sakit nggak kira-kira? Nah, padahal tujuan utama kamu datang sini untuk berubah. Adanya perubahan. Benar enggak? Yang dari SMP biasanya sering bolos, enggak pernah piket, kamu datang ke SMK ini rajin sering piket gitu. Ini yang harus kamu lakukan. Yang biasanya tidak mau bekerja sama dengan kawan, tidak mau menghargai pendapat kawan, mulai terbiasa. Udah tidak ada keegoisan dalam dirinya sendiri. Dia sadar bahwa kita sebagai manusia ini punya keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar tidak? Tidak ada. Kawanmu tadi seperti yang Pak Rego sampaikan tidur di kelas itu, itulah kelemahannya. Tapi dia punya kelebihan lain yang belum dia tonjolkan. Ya kan? Nah, kita lihat nanti apa yang dia tonjolkan, apa yang dia raih nanti. Ya, prestasi-prestasi apa. Sama dengan kamu. Kamu memiliki mungkin kelebihan kamu tidak sama seperti mereka. Nah, itu yang harus kamu bagikan dengan temanmu.
Loh, kamu ini misalnya, Randy, kamu punya keterampilan misalnya jago main game misalnya kan, setiap kompetisi juara. Coba, kalau misalnya kamu udah jago main game, tetapi misalnya kamu di kelas nggak tidur, sering menghargai kawan, etikanya bagus misalnya, kamu pasti menjadi orang yang lebih bagus lagi. Benar nggak? Nah, itu harus kamu sampaikan dengan kawanmu. Jangan bilang gini, dah lah kau udah ada, makanya jangan main game tiap malam. Jangan gitu juga. Nah, patah semangat dia, benar kan? Udah di rumah diomeli orang tua misalnya, apa kau pulang malam-malam tengah malam tiap hari ini katanya. Nah, kamu harus ngasih semangat, motivasi dengan kawanmu supaya kita nih maju bersama-sama. Jangan ada yang maju sendiri-sendiri, ya. Kan tidak enak nih maju sendiri-sendiri. Oh, kasihan kita nih masih membutuhkan satu sama lain di dunia ini. Kecuali kalau kita udah di akhirat nanti, ya. Tidak tahu kehidupannya seperti apa, karena kita tidak tahu kan, masih misteri juga kan. Hanya ada dua kata agama kita mengajarkan, neraka dan surga. Ya kalau kita tidak ketemu dia di surga ya bersyukurlah, gitu kan. Tapi kalau sama-sama ketemu di neraka gimana? Ada rintangan yang harus kamu lalui. Kita tidak bisa kerjasama. Dulu kita di dunia pun kerja sendiri-sendiri. Ternyata untuk melalui itu harus adanya kerjasama, tapi maksakan sendiri, jatuh dalam jurang neraka lagi kan. Oh, dibakar api dan sebagainya. Itu penting. Pelajaran yang sangat penting. Ayo, kita analogikan ya seperti itulah ya, perumpamannya seperti itu. Oke, baik. Kita sepakat ada 5, ada 6 ini. Keyakinan kelas nih. Sepakat ya? Wali kelas bagaimana? Setuju ya? Sepakat ya? Nah, kalau kita semua sudah sepakat dan setuju, ini berlaku bukan hanya untuk guru mapel tertentu, tetapi untuk kamu satu kelas. Dan setiap guru mapel masuk ke dalam kelas, kamu harus lihat dulu apa yang menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas kamu ini. Ini berlaku bukan hanya kamu di kelas 10 ini, sampai kelas 12 ini, ya kan? Wali kelas tidak akan berubah nih, berarti kamu harus sama. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, silahkan nanti, ya, di tahun ajaran baru misalnya mau ditambahkan wali kelasnya, misalnya bergotong royong tetap, kemudian kita mau tambahkan inovatif misalnya. Ini udah bagus semua nih. Yang 6 orang tadi udah berubah nih. Udah bagus semua, kalian sudah bisa menjalankan hadir di kelas tepat waktu, mendengarkan guru udah bagus, menjaga kebersihan udah bagus, berbicara dengan sopan, menghargai guru dan teman, dan mampu bergotong royong, udah bagus semua. Ada yang masih kurang. Misalnya kalian kurang kreatif dan inovatif dalam belajar, tinggal ditambahkan. Kalian buat kesepakatan lagi di kelas 11 di tahun ajaran baru, inovatif dan kreatif. Nah, nanti bagaimana kalian harus kreatif dan inovatif, nanti rembukan dengan wali kelasnya. Dalam hal belajar misalnya kalian harus inovatif dalam bidang apa gitu, teknologi kah, apa gitu. Nah, ini nanti akan disepakati bersama wali kelas ya. Saya tidak ingin membuat keyakinan dan kesepakatan kelas ini hanya di guru mapel saja. Karena saya sebagai kepala jurusan kalian, saya ingin ini berlaku untuk kamu semua dan berlaku untuk semua guru. Meskipun misalnya guru punya tambahan untuk keyakinan kelasnya. Tetapi yang paling utama kamu harus sepakati dan mentaati keyakinan kelas yang sudah buat ini. Bisa dimengerti ya? Berat enggak menurut kamu ini? Hah? Tidak berat, ya kan? Bagus enggak dampaknya kalau kamu bisa menjalankan ini semua? Oke, bagus. Berarti kalau semua sudah sepakat dan kita sudah setuju, artinya ini menjadi kesepakatan kita bersama. Setuju? Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kalian hari ini ya. Nanti yang 6 orang kita akan diskusi bersama ya. Setelah ini bisa tinggal di tempat, kita akan mendengarkan langsung mereka berdiskusi seperti apa. Bisa dimengerti? Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Rego.